Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hubungan dengan adanya diskon 20% itu ya, keberangkatan 17 sampai tanggal 10 Januari 2026 sudah ada banyak lah yang beli untuk tiket untuk itu. Jadi mereka sudah jauh-jauh hari untuk membeli tiket itu. Kami tuh paling sedikit 1 ton. 1 ton 1 hari? 1 hari paling sedikit untuk 2 dinas. Jadi masing-masing ngaturnya 1 ton. Jadi dinas perindak 1 ton, dinas ketahanan pangan 1 ton. Selamat pagi, dari kawasan Limbaolio kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat peningkatan pembelian tiket untuk periode Nataru 2025-2026, terutama yang memanfaatkan program diskon 20%. Bulog Bau-Bau jamin stok beras dan gula pasir selama pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru. Inilah Warta Kepton pagi, selengkapnya hari ini Kamis 18 Desember 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat peningkatan pembelian tiket untuk periode Nataru 2025-2026, terutama yang memanfaatkan program diskon 20%. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Hubungan dengan adanya diskon 20% itu ya, keberangkatan 17 sampai tanggal 10 Januari 2026 sudah ada banyak lah ya. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat peningkatan pembelian tiket untuk periode Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026, terutama yang memanfaatkan program diskon 20%. Pembelian tiket sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh masyarakat untuk bepergian. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Jasman menjelaskan, diskon 20% berlaku untuk keberangkatan mulai 17 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Program ini disambut antusias mengingat periode libur Nataru tahun ini cukup panjang. Hubungan dengan adanya diskon 20% itu ya, keberangkatan 17 sampai tanggal 10 Januari 2026 sudah ada banyak lah yang beli untuk tiket untuk itu. Jadi mereka sudah jauh-jauh hari untuk membeli tiket itu. Apalagi dengan adanya Natal dan Tahun Baru ini kan cukup panjang ya liburannya ya. Jadi dipergunakan orang untuk mengunjungi sanak saudara atau Natal ya dengan keluarga. Diskon tiket ini, kata Jasman, dimanfaatkan masyarakat mengunjungi sanak saudara untuk liburan dan merayakan Nataru. Kuota diskon 20% yang merupakan stimulus dari pemerintah ini dipastikan masih tersedia bagi calon penumpang. Jasman mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelni Bau-Bau memastikan adanya penambahan armada kapal yang singgah di Pelabuhan Bau-Bau. Penambahan ini berfungsi untuk mengurai penumpukan penumpang di satu kapal. Ia mengungkapkan armada yang ditambahkan adalah KM Gunung Dempo yang dialihkan untuk singgah di Bau-Bau. Dengan tambahan ini, total kapal yang melayani Pelabuhan Bau-Bau selama periode Nataru menjadi 12 kapal. Saat ini, kata Jasman, peningkatan pergerakan penumpang sudah mulai terjadi meski lonjakan signifikan belum terlalu terlihat. Lonjakan jumlah penumpang diprediksi akan mulai terlihat di semua cabang secara serentak mulai 20 Desember 2025. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Bulog Bau-Bau jamin stok beras dan gula pasir selama pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya dilaporkan Waode Nur Liani. Badan Urusan Logistik Bulog Subdivre Bau-Bau memastikan ketersediaan pasokan beras selama pelaksanaan pasar murah pemerintah diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Saat ini Bulog Bau-Bau menyuplai sejumlah komoditas pangan, diantaranya beras SPHP, beras premium merek Anoa, serta gula pasir untuk mendukung kegiatan pasar murah tersebut. Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau Reza Manir Pratama mengatakan, setiap pelaksanaan pasar murah, pihaknya menyalurkan masing-masing 1 ton beras premium dan 1 ton beras SPHP. Sementara untuk gula pasir, suplai dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan selama pelaksanaan pasar murah, minat masyarakat cenderung lebih tinggi terhadap beras SPHP dibandingkan dengan beras premium. Hal ini disebabkan karena selisih harga yang cukup jauh, meskipun kualitas kedua jenis beras tersebut dinilai tidak berbeda signifikan. Kami tuh paling sedikit 1 ton. 1 ton 1 hari? 1 hari paling sedikit untuk 2 dinas. Jadi masing-masing ngaturnya 1 ton. Jadi dinas perindak 1 ton, dinas ketahanan pangan 1 ton.
Tapi kalau seandainya masih banyak masyarakat yang mengantri, kita siapkan lagi 1 ton. Berarti prinsipnya Bulog tetap siap mensuplai Iya. walaupun jumlah beras yang dibutuhkan masyarakat. Siap, pokoknya sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau saat 1 ton itu udah habis, tapi masyarakat banyak ngantri, kita stok lagi sesuai kebutuhan. Bulog Bau-Bau belum dapat memasok minyak goreng selama pasar murah berlangsung karena keterbatasan stok, namun saat ini minyak goreng masih dalam proses pemesanan sebanyak 20.640 liter, kualitas premium merek B-Food kemasan 1 liter. Minyak goreng tersebut diprediksi tiba di Bau-Bau sebelum pergantian tahun. Lebih lanjut, Reza mengungkapkan harga beras premium merek Anoa saat ini sebesar Rp145.000 per 10 kg, sedangkan beras SPHP dibanderol Rp58.000 per karung 5 kilo. Khusus di pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, harga beras premium mendapatkan subsidi sehingga dijual Rp125.000 per karung. Untuk komoditas gula pasir, harga pasar saat ini sebesar Rp17.000 per kilogram, namun di pasar murah Dinas Perdagangan dijual dengan harga Rp14.000 per kilo. Pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau dijadwalkan berakhir pada Rabu 17 Desember. Sementara itu untuk kegiatan gerakan pangan murah non-subsidi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian masih berlangsung hingga Jumat 19 Desember bertempat di lapangan Lembah Hijau. Kedua kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemkot Bau-Bau publikasi data stunting tahun 2025, tantangan pemenuhan gizi anak masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait variasi kualitas data di lapangan dan keterbatasan deteksi dini. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Tantangan pemenuhan gizi anak Indonesia masih membutuhkan perhatian yang serius. Pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmen percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Stunting dinilai menjadi ancaman serius karena berdampak langsung pada kualitas kesehatan, kecerdasan, produktivitas, dan daya saing generasi penerus bangsa. Hal tersebut disampaikan penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam saat membuka kegiatan publikasi data stunting di Aula Palagi Mata pada Rabu pagi. Ia menjelaskan Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan bonus demografi pada usia 100 tahun kemerdekaan dengan menyiapkan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing sejak dini. Menurutnya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu lama yang berdampak pada gangguan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, hingga meningkatnya resiko penyakit metabolik di masa dewasa. Tantangan pemenuhan gizi anak Indonesia masih membutuhkan perhatian yang serius. Meskipun sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, variasi kualitas data di lapangan, serta keterbatasan deteksi dini membuat upaya penanganan belum optimal. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan pada Mei 2025, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8%. Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, tantangan pemenuhan gizi anak masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait variasi kualitas data di lapangan dan keterbatasan deteksi dini. Sebagai pembaruan strategi, pemerintah kini mengedepankan pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting dengan sasaran calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, hingga pasca persalinan, serta anak usia 0-59 bulan. Pendekatan ini dinilai lebih komprehensif karena mencakup intervensi sejak hulu hingga hilir. Kegiatan publikasi data stunting yang kita laksanakan hari ini sangat penting dalam memastikan bahwa semua memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang stunting dan dapat bekerja sama dalam mengatasinya. Laude Darussalam menekankan publikasi data stunting menjadi instrumen penting dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti. Data yang akurat dan mutakhir memungkinkan pemerintah menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Kita ke berita yang terakhir. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua mendorong penguatan ekspor produk perikanan, khususnya ubur-ubur secara langsung melalui pelabuhan Kota Bau-Bau guna menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk daerah. Dorongan tersebut disampaikan Hugua saat melakukan kunjungan kerja ke PT Triko Bina Nusantara di Kecamatan Sampolawa pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, optimalisasi pelabuhan regional sebagai pintu ekspor langsung merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat industri perikanan di wilayah Kepulauan Buton. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengapresiasi langkah PT Triko Bina Nusantara yang berani melakukan ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Buton siap memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas ekspor tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, Bupati Buton Selatan Adios menyatakan kebanggaannya atas terwujudnya ekspor langsung dari wilayah Kepulauan Buton. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa daerah memiliki kapasitas dan kesiapan untuk terlibat langsung dalam perdagangan internasional. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Sultra juga memimpin audiens bersama manajemen PT Triko Bina Nusantara dan para pemangku kepentingan terkait di antaranya KSOP Bau-Bau, Balai Karantina, Bea Cukai Kendari, serta pelaku jasa angkutan PT Spil guna memastikan kelancaran rantai logistik ekspor dari Bau-Bau. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT PLD Cabang Bau-Bau mencatat peningkatan pembelian tiket untuk periode Nataru 2025, terutama yang memanfaatkan program diskon 20%. Bulog Bau-Bau jamin stok beras dan gula pasir selama pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wody Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.